Perkenalkan, nama saya Diana Susia Anggela, NIM 1910416903, kelas 2 pagi, mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional. Dosen Pak Adi Mursalin, SEMM. Di sini saya akan mempresentasikan materi Manajemen Distribusi Internasional. Menurut Warren J. Kengen 2003, saluran pemasaran atau saluran distribusi adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang sampai ke tangan konsumen atau pemakai industri. Menurut Coulter, saluran pemasaran ialah sekelompok perusahaan atau perseorangan yang memiliki hak pemilik atau produk atau pembantu memindahkan hak pemilik produk ketika akan dipindahkan dari produsen ke konsumen. Anggota saluran distribusi internasional. Yang pertama, distribusi tidak langsung. Agen. Perusahaan Manajemen Ekspor atau PME adalah suatu perusahaan manajemen ekspor yang melayani berbagai perusahaan dalam kegiatan ekspor. Perusahaan ini memandang pengekspor sebagai klien mereka dalam aktivitasnya. Perusahaan manajemen ekspor ini bekerja sama dengan perusahaan pelayan. Selain itu, mereka juga menggunakan nama, material promosi, dan administrasi kliennya. Perusahaan ini memiliki skala operasi yang berbeda-beda. Ada perubahan yang mengenai 10 produsen, ada juga yang melayani ratusan produsen. Yang kedua, agen ekspor perusahaan. Agen ekspor perusahaan menyediakan layanan yang hampir sama dengan perusahaan manajemen ekspor, namun dalam skala dan kontrak yang lebih kecil. Agennya bekerja atau bertindak atas namanya sendiri dan menerima untuk jasa yang mereka terima. Yang ketiga, asosiasi web Pomere. Asosiasi ini didirikan oleh produsen Amerika Serikat. Anggota asosiasi ini dapat menentukan harga, berbagi informasi, melakukan riset pemasaran, dan lain-lain. Agen keempat, agen komisioner dan agen pembelian yang dikendalikan negara. Agen komisioner ini bertindak mewakili pedagang luar negeri atas pemberian produk-produk tertentu. Agen komisioner ini menerima komisi dari klien luar negeri untuk jasa pembelian produk tersebut. Sedangkan agen pembelian yang dikendalikan negara adalah perwakilan pembelian resmi suatu pemerintahan untuk pembelian barang-barang. Tentu biasanya negara berkembang mempertahankan misi untuk memasok barang dengan menempatkan yang B. Pedagang perantara. Pedagang perantara memiliki hak atau produk dan melakukan hubungan dagang dengan menggunakan nama pribadi dan memiliki otoritas yang berbeda atau antara pedagang perantara satu dengan pedagang perantara lain. Dalam kaitan dengan barang tersebut, mereka dapat melakukan pengiriman atau tidak. Ada beberapa jenis pedagang perantara. Yang pertama, pedagang ekspor. Pedagang ekspor adalah pedagang yang langsung membeli barang dari produsen dan memiliki hak atas produk tersebut.
Pedagang ekspor memiliki mitra di luar negeri, baik pengecer maupun pedagang besar. Dalam aktivitasnya, pedagang ekspor menggunakan nama sendiri dan menanggung semua resikonya. Yang kedua, koperasi pengekspor. Koperasi pengekspor adalah kumpulan dari perusahaan-perusahaan yang membentuk suatu koperasi untuk pendistribusi produk-produk ke luar negeri. Model kerja antara produsen dengan koperasi pengekspor ini disebut dengan piggybacking, di mana koperasi pengekspor ini dapat berperan sebagai perusahaan manajemen ekspor atau hanya sebagai agen. Yang ketiga, pemasok ekspor adalah perusahaan yang mengkhususkan diri dalam penjualan produk dengan kualitas rendah atau yang jumlah produknya berlebihan untuk dijual kembali ke negara luar negeri. Distribusi langsung. Yang pertama, distribusi langsung melalui agen. Dalam pendistribusian langsung, perusahaan dapat bekerja sama dengan agen perantara di luar negeri, yang mana agen ini tidak memiliki hak atas barang tersebut. Ada beberapa macam, seperti perwakilan agen, sales representatif. Kegiatan sales representatif ini merupakan perwakilan perusahaan di negara asing untuk melakukan penjualan di negara tersebut, dan komisi didapat dari penjualan. Perwakilan agen juga membantu pengumpulan informasi terkait penjualan dan preferensi konsumen ini negara tersebut. Namun mereka tidak memiliki hak atas barang tersebut. Agen pembelian. Agen pembelian ini kadang disebut juga dengan pembelian barang untuk diekspor. Mereka aktif bergerak mencari produk dengan variasi tertentu untuk kepentingan luar negeri dengan standar produk dan harga di luar negeri. Yang keempat, pialang ekspor. Tugas dari pialang ekspor adalah mempertemukan pembeli luar negeri dengan penjual lokal. Pialang ekspor ini tidak memiliki hak atau barang dan tidak ikut serta dalam tanggung jawab atas transaksi yang dilakukan. Pialang ekspor memperoleh komisi atas jasa yang diberikan. Distribusi langsung melalui pedagang perantara. Pedagang perantara mengambil ahli atau produk atas pembelian produk dan kemudian menjualnya kembali dengan nama pribadi. Distributor ekspor. Distributor ekspor membeli barang dengan diskon yang besar, kemudian menjualnya kembali untuk mendapatkan laba, memberikan layanan servis atau memberikan barang tersebut, serta mereka menggunakan nama mereka. Yang B, pengecer luar negeri. Dalam pemasaran internasional, pengecer luar negeri memiliki dua fungsi, yaitu selain menjual barang langsung ke konsumen melalui jaringan toko yang dimiliki, mereka juga mendistribusikan barang ekspor ke pengecer lebih kecil. Yang ketiga, pemborong ekspor. Pemborong ekspor melakukan kegiatan bisnisnya dengan memborong semua barang ekspor untuk memenuhi kebutuhan konsumen luar negerinya. Yang keempat, saluran distribusi milik perusahaan. Salah satu alternatif untuk mendistribusikan produk ke luar negeri adalah dengan membuat saluran distribusi sendiri. Ada 3 alasan mengapa perusahaan lebih memilih untuk membuat saluran distribusi sendiri untuk memasarkan produknya ke luar negeri, antara lain untuk memperkuat cakupan wilayah dan tujuan meningkatkan penjualan, dapat mengontrol pendistribusian di luar negeri secara penuh, dan tidak ada saluran distribusi lain tidak sedia. Pasar kelabu atau grey market. Grey market merupakan salah satu alternatif yang bisa digunakan untuk memasarkan produk pasar internasional.
di mana distribusi barang di sini dilakukan melalui saluran yang tidak memiliki otoritas. Istilah gray market ini sendiri adalah istilah turunan dari black market yang memasarkan produk ilegal. Namun dalam gray market garis batas antara ilegal dan legal di sini abu-abu. Gray market biasanya terjadi dalam perdagangan barang-barang mewah dan barang-barang berteknologi tinggi. Yang B. Keputusan desain saluran. Dalam menentukan saluran pemasaran, produsen harus bisa memilih saluran apa yang ideal dan praktis. Bagaimana mereka memilih saluran pemasaran yang sesuai, serta bagaimana mereka meyakinkan perantara yang baik untuk menenangkan ini tersebut, hingga perusahaan tersebut berkembang dan akhirnya mereka dapat memperluas, memilih dan menggunakan saluran pemasaran yang ideal dengan ukuran perusahaan tersebut. Maka dalam ini pengambilan keputusan dan analisis saluran yang sesuai bagi perusahaan sangat diperlukan agar saluran pemasaran dapat berjalan efektif. Berikut beberapa tahapan yang perlu diperhatikan dalam kaitan mengambil keputusan desain saluran tepat, antara lain. Yang pertama, menganalisis kebutuhan konsumen. Bagaimana perilaku pembelian konsumen? Apakah mereka lebih suka membeli di lokasi sekitar rumah mereka, ataupun mereka rela menempuh jarak yang jauh untuk mendapatkan produk tertentu? Apakah mereka lebih suka membeli secara pribadi, seperti via internet atau via telepon? Apakah konsumen menginginkan banyak pelayanan tambahan dan lain sebagainya? Menentukan tujuan saluran. Tujuan saluran pemasaran berkaitan dengan pendivisian secara tegas pelanggan yang akan menjadi sasaran perusahaan dan berkaitan pula dengan tingkat layanan pada segmen-segmen pelanggaran tertentu yang ditargetkan. Dari hasil mengidentifikasi segmen pelanggan, perusahaan dapat menentukan pelayanan seperti apa bagaimana hendak diberikan kepada pelanggan. Yang ketiga, mengidentifikasi alternatif utama. Alternatif ini berkaitan dengan jenis perantara yang digunakan, jumlah perantara yang syarat serta tanggung jawab oleh alternatif masing-masing saluran pemasaran. Jenis perantara berkaitan dengan produk perusahaan, sedangkan jumlah perantara berkait dengan seberapa jumlah anggota saluran yang dibutuhkan perusahaan agar produk semakin dekat dengan konsumen. Ada 3 strategi dalam menentukan jumlah perantara pemasaran, seperti distribusi intensif, yaitu strategi yang dilakukan anggota perusahaan pemasaran dengan cara menyimpan sebanyak mungkin stok produk di toko dengan maksud produk tersebut harus tersedia dimanapun dan kapanpun konsumen menginginkan, misalnya rokok, air mineral, permen, dan lain sebagainya. Yang kedua, distribusi eksklusif adalah strategi di mana perusahaan sengaja membatasi jumlah perantara yang menenangkan produk. Perusahaan memasarkan produknya hanya ke beberapa penyalur dengan maksud untuk meningkatkan nilai eksklusif produk mereka. Tak jarang mereka dapat menentukan harga dalam kisaran yang lebih tinggi. Contohnya, Daler Beauty dengan jumlah yang terbatas dan hanya ada di kota terbesar. Beauty mendapatkan dukungan yang kuat dari distributor yang dapat berpengaruh terhadap harga, promosi, dan pelayanan. Distribusi selektif, penggunaan lebih dari satu, tetapi tidak seluruhan perantaraan yang mau menjual produk. Perusahaan distribusi selektif ini berada di antara distribusi eksklusif dan insentif. Contohnya merek TV, furnitur, dan peralatan rumah tangga kecil didistribusikan dengan cara ini. Varian karakteristik produk juga memberi pengaruh terhadap pemilihan saluran. Yang keempat, mengevaluasi alternatif utama. Tahap berikutnya adalah mengevaluasi alternatif dari hasil identifikasi berdasarkan kriteria ekonomi.
Kendali dan cakupan. Kriteria ekonomi berkaitan dengan bagaimana perusahaan bisa menganalisis perkiraan penjualan, biaya, dan profitabilitas dari alternatif yang berbeda. Di sisi lain, perusahaan juga harus mempertimbangkan rentang kendala. Seberapa besar anggota saluran memegang kendali atas pemasaran produk. Memilih anggota saluran. Setelah perusahaan menunjukkan dan memilih sistem saluran, selanjutnya perusahaan mengimplementasikan sistem saluran. Perusahaan harus memilih anggota saluran pemasaran internasional yang sesuai. Perusahaan memiliki kemampuan beragam dalam menarik peraturan yang berkualitas. Ada 4 kriteria. Yang pertama, kekuatan keuangan. Perusahaan membutuhkan tenaga waktu yang cukup lama untuk mencapai tahap kedewasaan. Dalam pemasaran internasional, perusahaan harus memiliki basis keuangan yang kuat, serta kemauan dan kesiapan menghadapi risiko yang mungkin muncul. Biasanya kekuatan keuangan ditunjukkan oleh besar kapasitas kredit yang diberikan pada posisi arus kas. Yang B, jaringan dan hubungan yang baik. Di berbagai negara, kegiatan bisnis dijalankan berdasarkan hubungan pribadi. Pemilihan anggota saluran pemasaran internasional sangat penting. Memiliki citra dan hubungan yang baik dengan lingkaran pemerintah lingkungan bisnis negara tersebut. Yang ketiga, komitmen dengan bisnis lain. Perusahaan harus mengumpulkan informasi mengenai anggota saluran pemasaran internasional tentang komitmen anggota pemasaran dengan bisnis lain. Kinerja anggota saluran dapat diperoleh dari perusahaan-perusahaan yang telah pernah bekerja sama dengan mereka. Yang keenam, pengendalian anggota saluran. Hilangnya kendali atas produk dalam proses pendistribusian kepada anggota saluran pemasaran mungkin sudah menjadi konsekuensi dari produsen, walaupun dapat dalam pasar domestik sebagian kendali diberikan ke anggota saluran. Kemampuan produsen sangat beragam dalam mengelola distributor. Hal ini berkaitan dengan kekuatan saluran, yaitu kemampuan yang mengubah perilaku anggota saluran. Jenis channel power itu. Kekuatan koersif berupa ancaman dari produsen untuk menarik sumber daya atau menghentikan hubungan kerjasama dengan anggota saluran. Yang B, kekuatan penghargaan. Kekuatan penghargaan berupa penawaran ekstra dari produsen kepada konsumen sebagai wujud penghargaan atas keberhasilan melakukan fungsi tertentu. Yang C, kekuatan resmi. Kekuatan resmi berupa kontrak yang dibuat produsen untuk anggota saluran bahwa produsen adalah pemimpin yang resmi. Kekuatan acuan. Produsen sangat dihormati sehingga anggota saluran merasa bangga bekerja sama dengannya.